Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maruh Amalia Putrisam dan pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi dengan tema media sosial personal branding. Di era digital saat ini, personal branding menjadi aspek yang penting terutama bagi mahasiswa dan juga profesional muda, di mana LinkedIn sebagai platform profesional terbesar di dunia memberikan kesempatan bagi kita untuk membangun citra diri yang kuat, memperluas jaringan, serta meningkatkan peluang karir. Nah, melalui video ini, saya akan membahas bagaimana membangun personal branding yang efektif di LinkedIn agar dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan akademik maupun profesional. Baik, apa sih itu personal branding? Jadi personal branding itu adalah proses untuk membangun dan mempromosikan citra diri yang unik, baik secara personal maupun profesional. Nah, ini mencakup keterampilan, nilai, pengalaman, dan juga kepribadian agar dapat dikenal dan diingat oleh orang lain, terutama dalam dunia kerja, bisnis, ataupun media sosial. Nah, mengapa sih personal branding itu penting? Personal branding itu penting karena dapat meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan, membedakan dari kompetitor, membuka peluang baru, dan juga membangun jaringan yang kuat. Nah, lalu apa itu LinkedIn? Nah, LinkedIn adalah platform media sosial profesional yang dirancang untuk membangun jaringan, mencari pekerjaan, berbagi wawasan industri, dan juga meningkatkan branding profesional. Berbeda dengan media sosial lainnya, LinkedIn lebih fokus pada dunia kerja, bisnis, dan juga pengembangan karir, di mana data menunjukkan bahwa 50% lebih banyak peluang dihubungi oleh perekrut jika memiliki profil lengkap di LinkedIn, dan 40% lebih mungkin mendapatkan tawaran kerja jika aktif membagikan konten industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengelola akun LinkedIn kita. Nah, di sini saya akan membagikan profil LinkedIn saya dan tips-tips bagaimana kita dapat menggunakan LinkedIn secara efektif. Nah, jadi pertama-tama itu ketika kita menggunakan LinkedIn itu kita harus menggunakan foto profil yang profesional. Nah, kita harus memilih foto dengan pencahayaan yang baik serta tampilan yang rapi. Kenapa? Karena foto profil yang baik itu dapat meningkatkan kepercayaan dari perekrut ataupun HR. Selain itu dalam menggunakan header kita dapat mencantumkan informasi kita, misalnya nama, email, dan juga media sosial lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga harus membuat headline yang menarik dan juga jelas. Nah, jadi jangan hanya menuliskan misalnya mahasiswa akuntansi ataupun marketing spesialis, kita juga dapat menambahkan nilai unik dari diri kita. Misalnya di sini saya menuliskan bahwa saya merupakan mahasiswa akuntansi di Makassar State University itu sebagai posisi saya saat ini. Kemudian saya menambahkan pengalaman saya sebagai ex-intern PT Jasara Harja serta Head of the Research and Development Divisi. Saya juga menambahkan ketertarikan saya di bidang MSME atau UMKM. Nah, selanjutnya itu kita dapat menambahkan ringkasan atau resume mengenai diri kita. Nah, jadi resume ini itu berisikan keahlian, pengalaman, dan juga tujuan profesional kita. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat melengkapi uh, profil LinkedIn kita itu dengan pengalaman kerja, pendidikan, dan juga sertifikasi. Misalnya di sini di pengalaman kerja, kita dapat memasukkan apa sih pengalaman yang telah kita lakukan. Misalnya di sini saya memasukkan finance step intern di PT Jasara Harja sebagai internship pada Desember 2024 sampai Februari 2025. Nah, kita tidak boleh hanya mencantumkan ini, tetapi kita juga harus menjelaskan apa sih job desk kita dan juga achievement yang kita peroleh. Misalnya di sini saya menambahkan bahwa saya telah memproses lebih dari 1.000 transaksi dokumen dengan tingkat akurasi tinggi, kemudian mengupload transaksi di sistem digitalnya PT Jasa Raja dan sebagainya. Nah, kita juga harus melengkapi experience kita ataupun pengalaman kita dengan bukti-bukti dokumentasi ataupun sertifikat untuk memperkuat pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai edukasi, kita dapat masukkan edukasi kita. Misalnya di sini saya memasukkan SMK dan juga SMA, dan SMK ataupun SMA dan juga universitas. Di sini saya memasukkan Universitas Negeri Makassar jurusan akuntansi dengan IPK kita, aktivitas kita, dan juga kegiatan kita di universitas. Nah, selanjutnya di lisensi dan sertifikasi. Nah, di sini kita dapat memasukkan sebanyak-banyaknya sertifikasi yang telah kita miliki. Nah, misalnya di sini saya memasukkan partisipan in the Indonesian Organization Chamber Accelerator Program. Nah, di sini di lisensi dan sertifikasi kita juga dapat menambahkan skill apa sih yang kita peroleh dari sertifikasi atau lisensi yang kita miliki. Misalnya di sini saya menambahkan bahwa saya memperoleh skill mengenai organizational development, project management, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga dapat menambahkan pengalaman volunteering ataupun kepanitiaan.
Di sini juga kita dapat mendapatkan skill kita yang kita hubungkan dengan pengalaman kita. Misalnya di sini saya punya skill operation management yang mana dibuktikan dengan pengalaman saya sebagai Chief Operation Officer at Lofty. Kita juga dapat menambahkan bahasa yang kita kuasai serta tingkat ke tingkat kemahiran kita dengan bahasa tersebut. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan organisasi yang telah kita ikuti dan juga posisi kita di organisasi tersebut. Nah, di LinkedIn itu kita juga dapat memfollow berbagai company. Misalnya di sini saya mengikuti Microsoft, Deloitte, dan juga company-company lain. Selanjutnya kita juga dapat bergabung di sebuah grup dengan profesional-profesional lain. Misalnya di sini saya bergabung di Bursa Kerja Indonesia. Nah, kita juga dapat berlangganan atau subscribe di newsletter. Di sini saya subscribe untuk updates from BCG. Jadi di sini kita dapat menerima notifikasi ketika newsletter yang kita subscribe itu menerbitkan suatu berita. Nah, di sini juga ada clauses ataupun ketertarikan kita terhadap suatu isu-isu tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi meningkatkan engagement. Nah, jadi yang pertama itu kita dapat membagi wawasan dan juga pengalaman profesional kita. Nah, jadi kita dapat memposting insight yang kita miliki ataupun pengalaman kita di sini di create post. Nah, selain itu ketika kita menambahkan pengalaman baru ataupun sertifikasi baru, itu LinkedIn akan secara otomatis mengarahkan kita untuk membuat postingan dari pengalaman yang kita masukkan. Kemudian kita juga dapat menulis artikel ataupun opini sesuai dengan keahlian kita. Nah, jadi ketika kita membuat suatu postingan itu kita juga dapat menggunakan desain visual yang menarik, misalnya infografis ataupun carousel slide. Kenapa? Karena postingan dengan visual itu dapat meningkatkan engagement 2 kali lipat daripada postingan hanya dengan teks biasa. Nah, selanjutnya kita juga dapat berinteraksi dengan komentar dan diskusi di postingan orang lain. Karena semakin aktif kita, akan semakin besar peluang kita terhubung dengan profesional di bidang yang sama. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat menambahkan add koneksi, yang mana kita dapat terhubung dengan profesional. Nah, kita dapat mengirim permintaan koneksi di sini, kita connect, ataupun kita juga dapat menerima permintaan koneksi di sini ketika kita terima. Nah, selanjutnya kita juga dapat bergabung di grup yang relevan sesuai dengan bidang kita. Kita juga dapat berpartisipasi dalam diskusi yang mana dapat memberikan nilai tambah. Jadi kita tidak kita bisa memberikan insight, referensi, tidak hanya like postingan, tapi juga memberikan komentar yang berbobot ataupun dapat menambah value diri kita. Nah, kita juga harus rutin untuk memberikan komentar dan dukungan pada postingan koneksi yang kita miliki sebagai bentuk apresiasi di insight atau postingan mereka. Nah, engagement yang aktif itu bisa memperluas jaringan kita secara organik. Nah, ketika kita membangun suatu jaringan itu bukan hanya soal jumlah koneksi kita, tetapi kualitas interaksi, di mana dengan kita aktif berpartisipasi dan memberikan nilai, nah kita itu dapat membangun reputasi profesional yang kuat di LinkedIn. Nah, jadi tips aktif kita di LinkedIn itu secara umum ada 4. Yang pertama itu konsisten. Jadi pastikan gaya komunikasi kita, topik dan visual tetap selaras dengan citra yang ingin kita bangun. Kemudian fokus pada nilai, di mana kita tetap memberikan insight, pengalaman, ataupun solusi yang relevan bagi audiens, bukan sekedar pencapaian pribadi kita. Kemudian yang ketiga, interaksi dan profesionalisme, di mana kita dapat memberikan konten bermakna, respon cepat, dan juga menjaga etika komunikasi. Serta yang keempat, memanfaatkan fitur LinkedIn dengan menggunakan artikel, newsletter, postingan carousel, dan SEO di profil untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa personal branding di LinkedIn itu merupakan langkah strategis dalam membangun citra profesional, memperluas jaringan, dan juga meningkatkan peluang karir. Di mana profil yang sukses itu memiliki headline menarik, ringkasan kuat, konten yang konsisten, serta rekomendasi dari jaringan profesional. Nah, sebagai opini pribadi saya sangat merekomendasikan kita semua untuk mulai mengoptimalkan LinkedIn, di mana dengan membangun personal branding yang autentik dan profesional, kita bisa membuka lebih banyak peluang baik di dunia akademik, bisnis, maupun karir kita ke depannya. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk terhubung dengan saya di LinkedIn. Bangun citra, perluas jaringan, dan raih peluang. Personal branding LinkedIn untuk masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.